Setelah 20 tahun berpisah, seorang anak akhirnya menemukan ibunya. Untuk menguji karakter anaknya, sang ibu rela menyamar menjadi petugas kebersihan di perusahaan besar. Anak itu merasa sangat bahagia saat mengetahui ibunya adalah ketua di sebuah perusahaan hotel besar, yang membuatnya berpikir ibunya adalah seorang miliarder. Namun, ketika dia masuk ke ruangan, yang ditemuinya hanyalah seorang wanita pembersih. Awalnya dia mengira telah salah masuk, tetapi wanita tersebut menunjukkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa dia adalah ibu kandungnya. Meski ibunya bukan seorang miliarder seperti yang dia bayangkan dan kini telah jatuh miskin, dia tetap bersyukur dan berjanji untuk membahagiakan ibunya. Dengan tulus, dia bertekad bekerja keras demi ibunya, meskipun harus segera pamit untuk mengantar pesanan sebagai kurir. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan sekelompok orang berpakaian mewah, yang ternyata adalah bawahan ibunya. Mereka memperlihatkan penghormatan yang luar biasa kepada ibunya, memanggilnya dengan sebutan ketua. Ternyata, sang ibu sebenarnya masih memiliki kekayaan besar, bahkan telah memesan hadiah mewah senilai 5 miliar berupa kapal pesiar untuk putranya. Sekretarisnya pun bingung mengapa ketuanya berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Dengan tegas, sang ibu menjelaskan bahwa dia hanya ingin menguji karakter anaknya. Suatu hari, anak itu datang ke acara reuni sekolah, tetapi sempat ditolak masuk karena penjaga keamanan mengira dia adalah kurir biasa. Setelah menunjukkan undangan yang dimilikinya, dia diizinkan masuk. Di acara tersebut, dia disambut hangat oleh teman-temannya, termasuk beberapa kolega dari hotel ibunya. Mereka terkejut mengetahui bahwa dia adalah putra dari wanita terkaya yang juga ketua hotel besar. Semua orang terkesan dengan kemurahan hatinya ketika dia menawarkan untuk menanggung seluruh biaya jamuan reuni itu. Malam itu menjadi momen istimewa, tidak hanya karena pertemuan kembali dengan teman-temannya, tetapi juga karena terungkapnya statusnya sebagai pewaris kekayaan ibunya. Dia membuktikan bahwa karakter dan kasih sayangnya kepada sang ibu jauh lebih penting daripada kekayaan yang dimiliki. Akhirnya, ibu dan anak ini kembali bersatu, membangun hubungan penuh kebahagiaan dan kepercayaan. Seorang pelayan menuangkan minuman dengan penuh keangkuhan dan berkata, "Minuman ini hanya untuk orang kaya." Hotel ini melayani kelas atas, dan harga minuman termurahnya saja mencapai 50 juta. Bahkan ada anggur khusus seharga 700 juta. Salah satu tamu tampak terkejut dan berkata, "Aku tidak pernah memesan minuman semahal itu." 700 juta, itu sangat mahal. Dengan nada merendahkan, pelayan menjawab, "Tentu saja, hanya orang miskin yang berpikir seperti itu. Bagi Tuan Sen, jumlah itu hanyalah seperti membeli air biasa." Salah seorang tamu kemudian berbicara tentang proyek, tetapi dihina oleh tamu lain. "Beraninya kau, seorang kurir, bicara soal proyek pada Tuan Chen. Kau hanyalah pekerja rendahan." Tamu yang dihina mencoba membela diri dengan menegaskan bahwa dia memiliki tanggung jawab dan kerja keras. Namun, ejekan semakin bertubi-tubi. "Jika gaji kurirmu 5 juta sebulan, datanglah padaku, jadi satpam saja, dan aku akan memberimu 8 juta. Ketegangan memuncak saat seorang tamu dengan angkuh berkata, "Apa kau tahu? Tuan Chen baru saja menghabiskan 1,3 miliar untuk acara ini, dan itu dianggap kehormatan untuknya. Jika kau ingin pekerjaan, berlututlah dan menggonggong padaku." Seorang tamu lain yang marah berkata, "Kalian semua keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Tapi dia segera diancam oleh tamu yang lebih berkuasa untuk dikeluarkan dari ruangan. Saat situasi semakin panas, manajer hotel muncul dan segera mengambil alih situasi. Manajer itu mengatakan bahwa tamu yang direndahkan adalah pelanggan istimewa karena menjadi pelanggan ke-1000 hotel tersebut hari itu. Sebagai penghargaan, ia berhak menikmati semua layanan premium di hotel itu. Namun, tamu yang sombong merasa tidak terima dan berteriak, "Beraninya orang ini merebut posisi kehormatanku." Saat situasi semakin kacau, tamu yang direndahkan menunjukkan sikap tenang. Ia berkata, "Aku mungkin tidak kaya, tapi aku tak akan membiarkan diriku direndahkan seperti ini." Akhirnya, tindakan bijak manajer berhasil menenangkan situasi, tetapi ketegangan di antara para tamu terus membekas. "Apa yang kau pikirkan?" tanya seorang teman. "Aku sedang memikirkan cara agar dalam 3 hari bisa menjadi seorang jutawan," jawabnya penuh tekad. "Kau pasti sedang demam tinggi hingga bicara ngawur begitu,
balas temannya sambil tertawa, menyarankan agar dia melupakan ide tersebut. Namun, pembicaraan mereka terhenti saat sebuah mobil mewah berwarna merah melintas, menarik perhatian mereka. "Ya Tuhan, lihat wanita itu. Dia sangat cantik," seru salah satu dari mereka. "Kau mengenalnya?" tanya temannya dengan penasaran. "Tentu saja, dia tunanganku," jawab pria itu bangga. Namun, temannya meragukan klaim tersebut. "Benarkah? Dia bahkan tak menyapamu. Jangan terlalu berharap lebih," sindirnya. Wanita cantik itu mendekat dan memberikan uang. "Ini 80 juta, semua tabunganku. Bawa ini ke ibuku dan katakan itu dariku," ucapnya. Pria itu menolak dan bersikeras bahwa ia akan mengumpulkan uang itu sendiri dalam waktu 3 hari. "Jika aku tidak mampu mengumpulkan uang sebanyak itu, bagaimana aku bisa menjagamu?" tambahnya penuh keyakinan. "Percayalah, aku akan memenuhi janjiku kepada orang tuamu," lanjutnya. "Tapi kau tahu, ibuku sangat serius. Jika kau gagal, dia tidak akan mengizinkanku menikahimu," jawab wanita itu dengan nada khawatir. "Aku tahu, dan aku akan membuktikan bahwa aku mampu," tegas pria itu. Kesempatan pun datang saat seorang saudara memberitahu tentang proyek yang menguntungkan. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Ini keajaiban. Dalam 3 hari, aku pasti bisa mengumpulkan 1 miliar. Sementara itu, suasana berubah tegang di sebuah perjamuan keluarga. Beberapa tamu merasa diremehkan oleh keluarga lain. "Keluarga Bai, aku belum pernah mendengar tentang kalian. Mungkin hanya keluarga kecil," ejek seorang tamu dari keluarga besar. Pertikaian memanas hingga salah satu tamu mengancam, "Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Aku bisa membuat keluargamu menghilang dari negara ini." Ketegangan semakin memuncak saat putra dari keluarga yang diremehkan ikut terlibat. Salah satu tamu lain dengan angkuh berkata, "Beraninya kau berpura-pura menjadi bos besar. Semua orang tahu kau hanyalah kurir rendahan." Namun, sang ibu tidak tinggal diam. Ia membela putranya dan memperingatkan tamu yang meremehkannya, "Jangan pernah menghina putraku, atau kalian akan menghadapi akibatnya." Situasi ini menunjukkan perjuangan harga diri, cinta, dan pengorbanan. Meski menghadapi banyak hinaan dan tantangan, pria itu tetap bertekad membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga orang-orang yang dicintainya. "Halo, Ayat. Kebetulan sekali kau menghubungiku. Ada sekelompok orang yang berani merendahkan keluarga kita." "Diam. Beraninya kau menghina presiden. Akibatnya, semua kerja sama kita dibatalkan. Mereka membatalkan proyek dengan keluarga Y. Halo. Dengan hormat, Presiden Jiu Sao mengumumkan bahwa dia telah mencabut nama putraku dari daftar ahli Wisebrook. Jika kau masih ingin mempermalukannya, lakukan saja. Tapi dia bukan lagi putraku sekarang. Apapun yang kau sombongkan itu, tidak mungkin. Ini pasti bohong. Maafkan aku, anakku, karena telah membuatmu menderita begitu lama. Sudah waktunya kau mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya." Pewaris konsorsium Marriott yang baru telah muncul di hadapan kalian semua. "Selamat, Tuan Buddha." "Tuan, Ibu, apakah kamu serius? Bukankah selama ini Ibu hanya seorang pekerja kebersihan di perusahaan?" "Putra, selama ini, Ibu hanya menyamar sebagai pekerja kebersihan. Ibu bukan hanya itu, mulai hari ini, tak ada lagi yang meremehkanmu. Kini, kau adalah anak dari Kiali Gua, orang terkaya di dunia. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah tahu bahwa kau adalah pewaris tunggal konsorsium Marriott kita. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.